Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Birin. Bagaimana kabar hari ini, Bu Dian? Alhamdulillah Pak, sehat. Bolehkah saya minta waktunya sebentar, Ibu? Boleh Bapak. Gimana Pak? Ada Nah, apa? ya, terima kasih sebelumnya, Bu Dian. Ini begini, Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Saya merasa agak galau begitu, Bu, melihat peserta didik saya, Bu. Oh, kenapa ya Pak? Masalahnya apa? Mungkin Bapak bisa cerita dengan saya. Begini, Bu Dian, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid yang ada di kelas saya, yang saya ajar itu kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran dari saya, khususnya di pembelajaran matematika, Bu. Setiap kali mengerjakan LKPD matematika, kebetulan murid saya itu ada 22, itu hanya 9 sampai 12 anak saja yang mendapatkan nilai di atas KKM, Bu. Padahal setiap saya Oh, adakan perbaikan, mereka itu juga, apa itu, setiap kali saya adakan perbaikan itu mereka juga kurang antusias, Bu. Selain itu, jumlah murid saya yang mengumpulkan tugas pekerjaan rumah, mengumpulkan PR ketika saya beri tugas di rumah itu paling hanya kira-kira 50%, Bu. Jadi tidak, apa ya, tidak, seolah-olah itu tidak mementingkan tugasnya. Jadi ya kurang lebih separuh, Bu, hanya 50% saja. hmm, jadi menurut Pak Birin, apa yang ini? Begini, Bu, dari pembicaraan kita hari ini saya ingin sharing kepada jenengan itu saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar di kelas 6, Bu, terutama dalam pelajaran matematika. Agar ada peningkatan dari sebelumnya, Bu. Saya itu sering merenungi tentang masalah ini, Bu. Merenungi saya belum bisa menemukan solusinya, Bu. Bagaimana agar anak itu lebih antusias untuk belajar ketika saya beri tugas itu bersemangat untuk mengerjakan dan sebagainya, Bu. Oh, begitu ya Pak. Menurut Pak Birin, apa penyebabnya yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika yang mungkin tadi Bapak sampaikan? Apa, Bu, ya? Saya juga bingung, Bu. Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu apa mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan bagi murid ya, Bu? Bisa Mungkin saja sih bisa, Pak. ya, Bu, mungkin pembelajaran saya terlalu monoton, saya itu terlalu dominan untuk berbicara, sehingga pembelajaran itu hanya bercerita tentang saya di depan murid-murid saja. Dan kemungkinan saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Mungkin saya kurang, apa ya, memberi imbal balik atau pertanyaan pada murid. Sedangkan mereka itu menginginkan untuk aktif berpendapat. Saya sudah lama, Bu, eh, saya sudah lama eh, memancing siswa tentang model pembelajaran yang mereka inginkan dan media alat peraga apa yang mereka sukai. Tetapi saya belum menemukan halal itu, Bu. Mungkin Ibu punya solusinya
dari masalah saya tersebut, Bu? Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias dalam pembelajaran matematika? Kalau saya pikir itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu, di zaman saat seperti ini, di era apa informasi teknologi yang berkembang saat ini, mungkin eh, anak-anak itu pengen pembelajaran yang asik Bu, yang menyenangkan, tidak monoton, mungkin juga tidak membosankan, dengan menggunakan media yang menarik, kemudian dan ada interaksi yang aktif antara guru dan murid, begitu Bu. Hmm, wah, saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid Bu, murid diminta untuk aktif gitu ya Bu, diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang menyenangkan anak, kemudian adanya ice breaking agar anak itu tidak bosan, agar pikirannya itu bisa fresh kembali, atau mungkin juga bisa game Bu, kita bisa menggunakan game supaya pembelajaran lebih menarik Bu ya, agar murid bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pelajaran matematika Bu. Dengan murid yang bersemangat saat mengikuti pelajaran, harapannya hasil belajar juga akan meningkat. Mungkin bisa begitu Bu. Oh iya, bisa Pak ya. Lalu saya mau tanya Pak, mengenai tugas-tugas di rumah yang mungkin Bapak berikan kepada anak-anak, eh, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Sehingga kok bisa murid-murid Bapak kurang antusias ketika mengumpulkan tugas tersebut? Kemungkinan itu karena itu bagaimana Bu ya? Kalau tidak saya mungkin ada juga begini Bu, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin juga bisa Bu. Dan tugas matematika itu saya sering menggunakan banyak soal cerita. Menggunakan soal cerita begitu Bu. Yang membuat mereka itu kesulitan dalam mengerjakannya tanpa saya adakan komunikasi terlebih dahulu dengan murid saya. Mungkin mereka bosan ya Bu, seperti itu mungkin bisa Bu. Dan saat pembelajaran saya kurang memberi sumber belajar yang beragam, yang menyenangkan. Contohnya mungkin dalam pembelajaran mungkin saya bisa apa ya, memberi beberapa dari sumber pembelajaran dari video YouTube, mungkin juga bisa begitu Bu. Hmm, sekarang saya mau tanya Pak, kalau boleh tahu ya Pak ya, kira-kira Bapak menggunakan pembelajaran matematika di kelas? Saya biasa menggunakan paket matematika Bu, dan cukup LKS itu saja Bu. Adakah sumber belajar lain Pak, selain paket dan LKS yang tadi Bapak gunakan di kelas? Saya pikir banyak ya Bu. Kenapa? Karena pada saat ini sumber belajar itu kan banyak sekali, seperti dari video, juga bisa dari YouTube, referensi soal-soal di platform Guru Merdeka, kemudian dari blog-blog yang ada di internet, ataupun bisa juga dari materi-materi lain yang terdapat di internet. Karena pembelajaran matematika itu membutuhkan banyak referensi Bu, dari berbagai macam sumber soal, karena soal-soal dan cara menyelesaikan soal-soal itu banyak. Mungkin kalau kita mengerjakan soal matematika itu mungkin ada cara lebih dari satu. Dan itu kalau menurut YouTube seperti ini, kalau menurut platform Merdeka seperti ini, kalau menurut
blog-blog itu seperti ini mungkin dari berbagai macam itu berbagai macam tadi mungkin caranya bisa berbeda. Seharusnya itu saya menggunakan media atau benda nyata seperti jeruk, kemudian benda nyata yang lain yang bisa dibagi-bagi. Contohnya yang berkaitan dengan pecahan, contoh jeruk itu saya kupas kemudian saya bagi pada 2 anak, 4 anak dan sebagainya. Gitu Bu. Kalau menurut saya itu seperti itu Bu. Bagaimana Bu kalau menurut panjenengan sudah bagus apa belum Bu? Bagus Pak, nah betul sekali yang Bapak tadi bicarakan ya. Saya yakin sekali apabila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam mengikuti pelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya apa? Begitu Bapak. Kalau rencana saya itu yang pertama ya, saya merancang pembelajaran dulu. Yang mengasihkan Bu. Karena menurut saya pembelajaran matematika itu membutuhkan banyak referensi soal-soal dan cara-cara penyelesaian soal yang apa ya, yang kita gunakan dari sumber belajar yang beragam seperti dari video dan YouTube tadi Bu. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Bentuk tugasnya juga yang sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya Bu yang ada di kelas 6 itu. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk alat peraga yang nyata tadi Bu, yang berkaitan dan pecahan, kemudian saya menggunakan jeruk yang saya bagi-bagi tadi. Kemudian untuk yang tugas rumah, saya akan menyesuaikan dengan kompetensi yang ingin saya capai Bu, dan menyeimbangkan tugas yang saya berikan. Misalnya sehari ada 3 mata pelajaran, maka saya akan sesuaikan dengan rumahnya, dengan tugas rumahnya, agar murid tidak terlalu keberatan dalam mengerjakannya, agar murid juga antusias saat mengumpulkannya. Begitu Bu. Begitu ya Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana Pak Birin ini dapat berhasil ya Pak ya. Ya Bu, amin Bu, Eh, moga-moga berhasil Bu. amin, iya betul Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya pelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Pembelajaran yang akan saya lakukan akan saya buat berpihak pada murid Bu, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar murid. Mungkin itu ya, saya berharap ketika sering berkomunikasi dengan murid itu mereka akan selalu senang dalam belajar, terutama dalam pelajaran matematika Bu, yang sering ada masalah itu di mata pelajaran matematika. Iya, benar Pak. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya betul-betul sangat mendukung Bapak. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu atas saran dan doanya tadi. Terima kasih kembali, terima kasih lagi atas waktu sharing di siang hari ini Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin.
Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian dulu Bu sharing dari saya. Mungkin progres-progres ke depannya nanti bisa saya share lagi kepada jenengan nggih. Nggih, Pak, monggo. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali.